Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yasir Arafat, SPDI MSI. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di Prodi S1 Arsitektur, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pengajaran ini, saya buat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya ampu selama saya mengajar di lingkungan Universitas Tadulako. Mata kuliah pendidikan agama Islam bobotnya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang beragama Islam. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang mendasar terkait ajaran-ajaran Islam yang akan digunakan sebagai sumber nilai dan landasan berpikir serta berperilaku dalam ilmu dan profesi yang digeluti. Standar kompetensi dari mata kuliah pendidikan agama Islam, yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan profesi dan kepribadian Islami. Mata kuliah ini bertujuan membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah pendidikan agama Islam, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menghargai, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial dalam keanekaragaman. Baik itu aneka ragam dalam hal budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang berikutnya, CPMK dari mata kuliah pendidikan agama Islam atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep akidah Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan konsep hukum Islam. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan konsep akhlak dan pengaplikasiannya dalam berperilaku. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis konsep pluralisme dan toleransi atau kerukunan dalam Islam. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan konsep kebudayaan Islam. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan konsep ekonomi syariah, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan sistem politik dalam Islam. Adapun materi dari pembelajaran pendidikan agama Islam, yang pertama yaitu konsep akidah Islam. Yang kedua, hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang ketiga, konsep hukum Islam. Yang keempat, konsep akhlak dan pengaplikasian dalam berperilaku. Yang kelima, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Yang keenam, masalah pluralisme dan toleransi. Yang ketujuh, konsep kebudayaan Islam. Yang kedelapan, ekonomi syariah. Dan yang terakhir, sistem politik dalam Islam. Adapun kompetensi dasar dari pendidikan agama Islam, yang pertama, mahasiswa menyadari jati dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang kedua, mahasiswa memahami kerangka dasar dari ajaran Islam. Yang ketiga, mahasiswa memahami pokok-pokok ajaran Islam tentang akidah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan di masyarakat dan mengambil sikap
serta keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan kesadaran diri sebagai muslim yang berpengetahuan praktis dan menjadikannya pedoman pengamalan. Yang keenam, mahasiswa mampu mengembangkan akhlak mulia dan peka terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan ajaran Islam tentang iptek dan seni sebagai landasan penggalian dan pengembangan seni budaya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengambil sikap berkaitan dengan konsep kerukunan beragama dan politik Islam. Adapun metode atau pendekatan perkuliahan yang saya gunakan dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, pertama saya menggunakan metode delivery, yaitu menyampaikan materi berupa pemaparan atau ceramah singkat terkait materi pembelajaran kepada mahasiswa di ruang kelas. Yang kedua, saya menggunakan metode diskusi atau interaksi kepada mahasiswa terkait materi pembelajaran yang saya sampaikan. Termasuk saya juga mengkoordinasikan atau mengkoordinir kepada seluruh mahasiswa yang ada di kelas untuk membuat small group dan memberikan satu tugas yang dikerjakan secara berkelompok untuk dipresentasikan, didiskusikan, dan tugas itu mencakup isu-isu terkini atau case study yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian penilaian atau asesmen. Saya sebagai dosen akan berusaha semaksimal mungkin untuk menilai mahasiswa seobjektif mungkin, sesuai dengan bagaimana mahasiswa aktif, bagaimana mahasiswa mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam di kelas saya. Adapun penilaian atau asesmen, yang pertama saya menilai bobot tugas sebesar 50%. Bobot tugas ini terdiri dari tugas individu dan tugas berkelompok. Yang kedua, bobot nilai ujian tengah semester atau UTS, itu bobotnya 20%. Kemudian yang ketiga, bobot nilai ujian akhir semester atau UAS, bobotnya 20%. Dan yang terakhir, bobot penilaian pada forum diskusi yang besarannya adalah 10%. Demikian deskripsi mata kuliah pendidikan agama Islam, dan selanjutnya mari kita saksikan video pengajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini, di ruang kelas ini untuk melanjutkan perkuliahan pendidikan agama Islam. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, mari kita awali pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Ridho. Silakan Ridho pimpin teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selesai. Kita akan membahas materi lanjutan atau materi di pertemuan kita yang kedua ini, yaitu akidah Islam. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah sampaikan tentang gambaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelum Bapak masuk lebih dalam kepada materi akidah Islam ini, siapa yang tahu apa pengertian akidah? Saya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morido dengan NIM F231233078. Jadi, akidah Islam itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslimah dengan bersandar pada dalil nakli dan akli, yang dimana nakli berasal dari Al-Quran dan akli berasal dari pikiran atau akal. Sekian dan terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Ridho atas jawabannya. Lalu bisa kita lihat ya, di depan ada bahan ajar tentang akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Secara etimologi, akidah berasal dari bahasa Arab. Aqoda yaqidu aqdan, yang berarti ikatan, sangkutan, kaitan, keyakinan atau mempercayai dan meyakini. Itu pengertian dari akidah. Menurut istilah, akidah berarti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang mantap dan tidak mudah terpengaruh baik dari dalam diri seseorang maupun dari luar diri seseorang. Itu secara istilah. Maka berdasarkan pengertian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Jadi orang Islam harus memiliki keyakinan dasar-dasar pokok terkait masalah akidah ini. Dan ini merupakan pondasi dasar bagi seorang yang mengaku dirinya Islam dalam melaksanakan perintah Tuhannya atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berakidah tidak boleh kita setengah hati atau ragu-ragu. Benar tidak ini? Kayaknya tidak benar. Ada keraguan. Itu tidak boleh. Kalau ada keraguan, maka akidahnya menjadi batal dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Lalu dari mana sumber-sumber akidah Islam itu? Ada beberapa ayat Al-Quran yang bisa kita lihat di depan sini, yang merupakan beberapa sumber yang bisa kita jadikan terkait dengan akidah Islam. Yang pertama, akidah yang kita melihat Allah dari kemahaesaannya. Yang pertama dalam zatnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 163, Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dalil ini mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang Maha Esa dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegaskan bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka dia batal keislamannya atau bahkan dikatakan sebagai orang-orang yang kafir. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam perbuatan-perbuatannya, Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan,
sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam menerima ibadah dan hajat manusia. Quran surah Al-Fatir ayat 3 yang berarti, hai manusia, kata Allah, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling darinya? Ya, ini surah Al-Fatir ayat 3. Jadi inilah beberapa kutipan dalil dari Al-Quran tentang masalah akidah. Ya, bahwasanya Allah itu esa dan hanya kepada Allah lah kita menyembah dan beribadah. Kemudian akidah ini memiliki beberapa tingkatan. Ya. Secara umum ada 4 macam atau tingkatan akidah yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Jadi setiap manusia, orang Islam, kita semua ini pada dasarnya secara umum memiliki 4 level akidah, 4 tingkatan akidah. Sangat tergantung seberapa kuat keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang pertama, tingkat taklid. Tingkat taklid berarti dia berakidah hanya bersumber dari orang lain atau mengikuti perkataan orang lain atau pendapat orang lain. Ini taklid. Mau benar, mau salah, yang penting saya ikuti dia. Taklid, mengikut secara patuh tanpa ada sedikit pun untuk mencari kebenaran, membandingkan apa pendapat orang ini dengan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, tingkat yakin. Tingkat yakin ini berarti levelnya dia sudah memiliki, memahami bukti atau dalil, namun dia masih mudah goyah. Jadi kalau dia berdebat masalah akidah, dia masih mudah untuk dikalahkan dengan lawan debatnya. Dan bisa-bisa kalau dia kalah debat, dia bisa berpindah akidah. Ya, masih rapuh, mudah untuk goyah. Yang ketiga, tingkat ainul yakin. Dia sudah bisa berpikir secara rasional, ya, secara ilmiah dan mendalam dan kuat. Dan biasanya pada level ini, pada level ainul yakin ini, seorang sudah mampu menjaga dirinya dari akidah yang goyah atau dari sifat rapuh dalam berakidah. Sudah mulai kuat. Yang keempat, tingkat hakul yakin. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau seorang sudah berakidah dengan tingkatan hakul yakin, dia tidak lagi hanya sekedar rasional, tidak lagi hanya sekedar ilmiah, tapi dia sudah mampu membuktikan satu permasalahan, satu objek dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia yakini sepenuh hati tentang kebenarannya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan akidah, terutama masalah akidah di level hakul yakin? Maka kuncinya adalah kita terus belajar ilmu agama, bertanya kepada ahlinya, kepada para ulama, dan tidak berhenti mengkaji ilmu-ilmu agama Islam. Itu kuncinya. Berbicara masalah akidah, maka kita tidak bisa terlepas dari masalah iman. Iman ini ternyata memiliki beberapa rukun iman. Ada yang tahu apa saja rukun iman? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Neva Haturani dengan NIM F23123025. Rukun iman itu, Pak, ada 6, yaitu iman kepada Allah, Ya. iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul dan Nabi, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar Allah. Ya, bagus. Terima kasih. Ya.
Oke, sekarang proses terbentuknya iman. Ada 3 proses terbentuknya iman. Yang pertama, fase alam arwah, yaitu kita beriman kepada Allah saat kita masih menjadi ruh atau arwah dan belum masuk ke dalam raga atau wujud manusia, dan kita belum muncul di alam dunia. Fase kedua, fase alam arham. Apa itu? Beriman kepada Allah saat kita sudah ada dalam kandungan ibu kita dan diberi jasad atau sudah mempunyai fisik, lalu ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam jasad kita. Fase yang ketiga yaitu fase alam syahadah. Kita sudah lahir di dunia menjadi manusia dan mampu untuk bersaksi secara sadar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 Allah sebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Yang ketiga, orang yang berzakat. Zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Itu berarti orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya dalam rangka taat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga diri dari perbuatan zina. Nah, ini agak sulit memang, apalagi generasi muda hari ini diberikan tantangan yang begitu besar, yaitu tantangan untuk menjaga moral dan akhlak sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memelihara amanah dan janji. Jadi kalau kita diamanahkan, diberi kepercayaan, maka jagalah kepercayaan itu dengan baik dan benar. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang benar. Jadi ketua kelas, jadi ketua kelas yang baik dan benar. Kalau berjanji, maka tepati. Karena janji adalah hutang yang harus dilunasi. Apabila dia tidak mau melunasinya, maka akan ditagih sampai di akhirat nanti, sampai hari kiamat nanti. Yang keenam, menjaga sholat. Ingat, sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Apabila seorang melakukannya, maka dia telah menegakkan agama. Oke, demikian materi tentang akidah Islam. Ya. Selanjutnya, Bapak akan berikan kalian tugas. Yang pertama, membuat tugas tentang konsep akidah Islam. Yang kedua, mencari materi terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Dan tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan materi kita? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rahman MZ dengan NIM F231230076. Izin bertanya, Pak. Apa yang lahir terlebih dahulu? Apakah Islam duluan atau iman duluan? Ya. Maka jawabannya sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah." Artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Siapa yang disuruh masuk ke dalam Islam? Orang-orang yang beriman. Berarti mana yang duluan? Iman dulu atau Islam dulu? Iman dulu. Kita beriman dulu, lalu berislam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa salah satu rukun Islam. Jadi iman dulu, lalu dia diperintahkan untuk mengerjakan rukun Islam. Berarti kita beriman dulu, lalu kita berislam. Baik, Bapak rasa cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat di materi ini, bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa menambah keimanan, memperkuat akidah kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat hakul yakin dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita tutup perkuliahan ini dengan membaca surah Al-Asr. Silakan Ridho dipimpin kembali teman-temannya untuk menutup perkuliahan hari ini. Teman-teman, sebelum menutup perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.